Halo sahabat beta, apa kabar? Semoga sahabat beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat beta yang menjalankannya ya. Sahabat beta, saat ini saya sedang berada di depan Masjid At-Taqwa Loram atau biasa dikenal Masjid Wali Loram sahabat ya. Itu dilihat di belakang saya sahabat ya. Di sini kita akan melihat dari depan Masjid Wali Loram sahabat ya. Dan sekaligus akan bertanya sejarah awal berdirinya Masjid Loram sahabat. Dan kira-kira ada peninggalan dan tradisi apa yang masih dipertahankan sampai sekarang sahabat ya. Selalu temani saya sahabat ya. Let's go. Ini pengimaman sahabat. Wali ya, bikinan dulu. Ini sobat, ini airnya masih digunakan untuk air wudhu. Kita lihat, ada airnya. Berarti nggak pernah kering ya Pak? Belum pernah. Sahabat ya.
ke atas, lihat mustakannya sahabat ya. Mustaka wajib wali Loram, mustaka yang masih dipertahankan hingga sekarang. Mustakanya ya, ini sahabat, mustakonya dari dulu ya Pak ya, belum pernah diganti ya. Banyak. Ini menaranya sahabat ya, ada 2 menara. Lantainya marmer sahabat ya. Ini beduk ya Pak? Beduk peninggalan ya Pak? Ya, beduk dan kentong. Ya, ini beduk peninggalannya sahabat ya. Kita lihat dari dekat. Nah sahabat kita, saat ini saya sedang berada di lataran ya Pak, lataran depan serambi Masjid Wali Loram bersama dengan beliau ini Pak Afrof Aminuddin sahabat ya. Di sini beliau ini merupakan juru pelihara, juru pelindung cagar budaya di Masjid Loram ini ya Pak ya. Nah, kita akan bertanya tentang sejarah awal berdirinya Masjid Loram ini. Selalu temenin saya sahabat ya. Pak, bisa minta tolong ceritain kisah berdirinya awal Masjid Wali Loram ini Pak. Terima kasih Pak. Pada siang ini kita berada di Masjid Wali Loram atau yang punya nama Masjid At-Taqwa, tapi masih dikenal masyarakat dengan Masjid Wali, dikarenakan masjid ini adalah peninggalan seorang wali, yang mana di sini ada 2 bangunan. Yang pertama di depan yaitu bangunan gapura yang didirikan pada tahun 1596. Sedangkan untuk masjid didirikan pada tahun 1597. Adapun yang mendirikan adalah Sultan Hadirin yang nama aslinya adalah Raden Thayyib. Nah, beliau dalam membangun gapura dan Masjid Wali di Loram adalah sebagai untuk menyebarkan agama Islam. Nah, dikarenakan dulu masyarakat Loram itu beragama Hindu, maka untuk memudahkan dalam menyebarkan agama Islam adalah pertama dengan mendirikan bangunan yang bangunan itu dianggap sebagai tempat ibadah bagi orang Hindu. Kalau di tempat ibadah Hindu itu dinamakan pura, maka di sini sudah dirubah oleh beliau dengan nama gapura yang diambil dari bahasa Arab gofuro yang punya makna panggonan kanggo nyuwun pangapura. Namun dikarenakan masyarakat saat itu belum bisa mengucapkan bahasa Arab, maka cara mengucapkannya mengucapkan dengan gapura. Kemudian didirikan bangunan lagi di belakangnya, yaitu tempat ibadah bagi orang yang sudah masuk agama Islam yang disebut dengan masjid. Dengan cara itulah, maka ketika sudah ada bangunan di depan atau gapura, masyarakat sudah berdatangan, kemudian diarahkan oleh beliau untuk masuk ke bangunan yang ada di belakangnya, yaitu tempat ibadah bagi orang yang sudah memeluk agama Islam. Dengan cara itulah, maka tanpa ada rasa keterpaksaan, tanpa ada pertikaian, masyarakat bisa beralih ke agama Islam dengan mudah dan bisa menerima dengan sehingga masyarakat Loram yang dulunya beragama Hindu sampai sekarang bisa beralih ke agama Islam keseluruhan. Ini Pak, cerita sedikit. Sultan Hadirin itu siapa sih Pak? Ada hubungannya nggak dengan Sunan Kudus Pak? Ya. Nah, untuk Sultan Hadirin sendiri itu bukan orang asli Jawa. Beliau asli orang Aceh, yaitu putra Sultan Mahayat Shah. Nah,
kenapa kok bisa sampai di Kudus? Awal mulanya adalah ketika beliau merantau meninggalkan Aceh tanpa tujuan, tapi akhirnya mendarat atau bersinggah di Jepara, yang waktu itu Jepara masih menjadi kadipaten karena saat itu masih menjadi daerah kekuasaan dari Kerajaan Demak. Maka pimpinannya adalah seorang adipati, yaitu Adipati Roro Ayu Kaliyamat, yang mana beliau adalah masih putra dari keturunan dari Sultan Trenggono Demak. Nah, ketika Raden Thayyib berada di Jepara, beliau menyampaikan diri untuk mengabdikan diri di Kadipaten Jepara, yang saat itu diterima oleh Ratu Kaliyamat, walaupun hanya menjadi seorang tukang kebun, namun bisa menerimanya dengan baik. Dan ketika Ratu Kaliyamat Jepara ini masih lajang, masih gadis, menginginkan ingin punya pendamping yang sesuai dengan kedudukannya. Hingga akhirnya ada seorang putra atau seorang laki-laki yang cocok untuk dirinya, yaitu Raden Thayyib. Nah, ketika sudah ada kesepakatan untuk menikah, menikahlah antara Raden Thayyib dengan Roro Ayu Kaliyamat. Dan setelah beliau sah menjadi suami istri, dan Raden Thayyib yang dulunya menjadi tukang kebun, sekarang kedudukannya sudah berubah menjadi seorang raja. Dan dengan perubahan itulah maka masyarakat Jepara memberi nama beliau dengan nama Sultan Hadirin. Namun pernikahan Sultan Hadirin dengan Roro Ayu Kaliyamat tidak dikaruniai keturunan, dan akhirnya Raden Thayyib atau Sultan Hadirin disuruh untuk menikah lagi kalau masih ingin punya keturunan. Itu disepakati sehingga dijodohkan dengan salah satu putri Sunan Kudus yang bernama Dewi Prodo Binawi. Nah, setelah sudah menjadi menantu Sunan Kudus, ya, ada kedekatan antara Sunan Kudus dengan Sultan Hadirin, yaitu antara mertua dengan menantu, antara guru dengan murid. Maka Sunan Kudus meminta kepada Sultan Hadirin supaya ikut membantu menyebarkan agama Islam di Kudus bagian selatan. Sultan Hadirin memilih desa Loram untuk tempat penyebaran agama Islam, dikarenakan desa Loram saat itu desa yang sangat strategis, dalam arti mudah dijangkau dengan transportasi yang dulu transportasinya melewati jalur sungai, dan saat itu masyarakatnya masih beragama Hindu. Maka di Loramlah beliau menyebarkan agama Islam. Ini Pak, biasanya kalau di Masjid Wali kan pasti ada tradisi-tradisi ya Pak. Ada tradisi apa Pak di Masjid Wali Loram ini Pak biasanya Pak? Ya, untuk tradisi itu juga warisan dari beliau Sultan Hadirin. Intinya seperti ini, Sultan Hadirin di Loram tidak hanya mewariskan, tidak hanya meninggalkan bangunan saja, tapi juga meninggalkan beberapa tradisi budaya. Yang diantaranya adalah tradisi kirap nganten yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Loram, baik itu Loram Kulon maupun Loram Wetan, juga masyarakat sekitar Loram Kulon, Loram Wetan. Pokoknya masyarakat tersebut masih punya keturunan dari Loram. Kemudian juga ada tradisi budaya yang masih didirikan oleh masyarakat, yaitu yang mana dikenal masyarakat dengan sodako nasi kepel, yang sampai sekarang pun masih dilestarikan oleh masyarakat, yaitu masyarakat yang punya hajat, beliau memohon barokah doa dengan membawa sodakoh yang berupa nasi kepel, yaitu nasi yang digolong dan lauknya yang dibotol. Yang jumlahnya 7, yang 7 sudah diajarkan oleh beliau, diambil dari filsafat Jawa Pitu yang punya makna pitulung, pitutur, dan pitutur. Itulah tradisi budaya yang diwariskan oleh beliau yang sampai sekarang masih diberikan oleh masyarakat Loram, baik orang Wetan. Kemudian ada tradisi budaya yang diwariskan oleh beliau lagi, yaitu acara Ampiang Maulid, yaitu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau Ampiang Maulid itu
menyelenggarakan apa biasanya Pak? peringatan Maulid Nabi. Muhammad Nabi aja ya. Oh. Nah sahabat, begitulah tadi liputan saya di Masjid Wali Loram Kudus sahabat ya. Semoga bermanfaat dan bisa memberi tambah wawasan sejarah Islam bagi sahabat beta semua. Bila sahabat suka bisa di like, share, dan tentunya komen. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya sahabat ya. Dan tetap berpuasa sahabat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan sampai muka ya sahabat ya. Dan nantikan saya di video-video saya selanjutnya sahabat, karena beta akan memberi informasi yang menarik, unik, inspiratif dan dadah sahabat.